Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala perlimpahan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita semua. Tidak lupa juga, mari kita bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya mendoakan buat para sahabat semua, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah berkahkan rezekinya, semoga Allah selamatkan di dunia wal akhirah buat diri kita, keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga, seperti biasa saya memohon dengan kerendahan hati saya untuk senantiasa mendukung channel kami ini dengan cara mensubscribe, mengisi di kolom komentar keinginan, cita-cita, dan hajat-hajatnya, agar kita semua bisa sama-sama mengaminkan. Mudah-mudahan Allah mempercepat segala doa, keinginan, cita-cita, dan hajat-hajat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, banyak sekali orang yang menyatakan bahwa dirinya sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang barang tentu semua umat muslim tentunya meyakini bahwa kita semua sudah beriman. Menyandang gelar orang beriman adalah predikat yang mulia. Allah mensifati sifat orang-orang yang beriman sekaligus dalam dua ayat, yaitu ayat yang kedua dan yang ketiga dari surat Al-A'raf, Al-Anfal. Allah menyebut ada 5 sifat di dalam ayat tersebut. Berikut adalah sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Quran surat Al-Anfal ayat kedua. Hanya orang yang beriman, jika disebutkan nama Allah, muncul rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya sebagai bentuk mengagungkan Allah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang berkeinginan melakukan maksiat, kemudian ia teringat Allah atau ada yang mengingatkannya dengan mengatasnamakannya, bertakwalah Anda kepada Allah, maka dia adalah seorang yang mukmin. Rasa takut tersebut adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya tambahan iman ketika ayat Quran dibacakan. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun orang lain. Ia dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud
atau membacakan Al-Quran. Lantas Ibnu Mas'ud bertanya, bagaimana aku membacakan Al-Quran sedang Al-Quran diturunkan untukmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa tatkala sampai pada ayat 41. Maka bagaimana halnya orang-orang kafir mati apabila kami mendatangkan seorang saksi? Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad bagaimana saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran surat An-Nisa ayat 41. Maka Nabi mengatakan, cukup aku pun memandangi Nabi dan malaikat dan melihat mata beliau berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari. Potongan ayat kedua surat Al-Anfal di atas menjadi dalil bahwa rasa iman bisa bertambah dan bisa juga berkurang, karena akidah ahli sunnah adalah iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan maksiat. Dicontohkan dalam ayat di atas adalah melakukan ketaatan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Adapun kelompok Murji'ah yang memiliki penyimpangan dalam akidah ini mengatakan bahwa rasa iman tidak dapat bertambah maupun berkurang, dan ini adalah akidah yang keliru. Kisah Ibnu Mas'ud di atas juga menunjukkan betapa lembutnya hati Nabi tatkala beliau membaca Al-Quran. Hati beliau terenyuh sehingga berlinanglah air mata beliau. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang kedua, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan hanya kepada Rabb-Nya mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Akan tetapi mereka juga melakukan sebab agar terwujudnya suatu hal, di samping tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga, mendirikan solat. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mendirikan solat. Quran surat Al-Anfal ayat ketiga. Banyak ayat yang menunjukkan solat adalah bukti keimanan seseorang. Salah satu dalam ayat ini, orang yang beriman akan mendirikan solat secara sempurna, baik solat yang hukumnya wajib maupun solat yang dianjurkan. Yang keempat, senang berinfak. Allah Ta'ala berfirman, dan yang menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Al-Anfal ayat ketiga. Seseorang dikatakan beriman ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah, bagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan seluruh harta di jalan Allah. Namun ada catatan penting, ketika ada yang memiliki kebutuhan mendesak, baik dari keluarga maupun orang lain, maka tidak sepatutnya menginfakkan seluruh hartanya. Demikian
5 sifat orang beriman yang Allah sebut dalam surat An-Anfal ayat kedua dan ayat ketiga. Kemudian di awal ayat keempat Allah disebutkan mereka itulah orang yang memiliki iman dengan sebenar-benarnya iman. Allah mengatakan itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran surat Al-Anfal ayat keempat. Semoga kita tergolong orang yang memiliki sifat-sifat di atas, sehingga predikat orang yang beriman dapat kita raih. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita simak bersama sekelumit tentang semangat keimanan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu video dari kami, kurang-kurangnya mohon maaf, dan kami banyak mengucapkan terima kasih kepada para sahabat muslim semua yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe, sudah membagikan ke teman-teman semua. Semoga kebaikan para sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.